Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Wa ba'd. Mohon izin menyapa Bapak Ibu semua, bagaimana kabar siang hari ini? Alhamdulillah. Belum makan siang ya? Oh ya, insyaallah. Alhamdulillah. Punya rumah luasnya lagi diukur. Habis diukur makannya bubur. Saya doain jamaah kajian zuhur rezekinya semakin hari semakin subur. Amin. Alhamdulillah, telat Pak calonnya. Alhamdulillah kita kembali Allah takdirkan untuk berjumpa dan bersua bermuwajahah. Semoga perjumpaan kita pada siang hari ini menjadi sebab untuk kita kembali bisa berjumpa dan berkumpul duduk bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap agar salat zuhur yang baru saja kita laksanakan menjadi salat zuhur yang terbaik, yang menjadi pemberat amal kebaikan kita nanti di akhirat, yang bisa kita banggakan di hadapan Allah dan bermanfaat ketika kita melewati jembatan siratal mustaqim, dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga kita senantiasa curahkan kehariban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita selalu junjung namanya, Nabi yang kita selalu bersalawat kepadanya, Nabi kita berharap agar kita berjumpa dan berkumpul bersamanya dan mendapatkan syafaat darinya, dan kita semoga Allah Subhanahu wa taala Allah izinkan bisa minum telaga Kausar, telaga beliau yang siapapun minum darinya Allah tidak akan jadikan dirinya tidak akan haus selama-lamanya. Semoga kembali Allah pantaskan kita sebagai umat-umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah kajian Mas Musalla Geraha Sabta Indra rahimana wa iyyakum ajma'in. Kita melanjutkan pembahasan kitab Arba'in Nawawi yang pada siang hari ini sudah masuk hadis yang keempat. Ya, hadis yang keempat di mana Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menulis kitab yang mulia ini di hadis yang keempat dari sahabat yang mulia, di mana sahabat ini adalah merupakan sahabat yang menjadi ulamanya para sahabat. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumil amin. Hadis yang keempat an Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis yang keempat ini dari sahabat yang mulia Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini hadis dari sahabat yang dikenal dengan Abdullah bin Mas'ud. Ini ulamanya para sahabat. Beliau adalah sahabat yang masuk daripada as-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat Nabi yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Dan ini luar biasa. Di tengah kecaman orang-orang kafir Quraisy, di tengah ancaman senjata, di tengah ancaman penyiksaan, ada beberapa sahabat, ada beberapa orang yang Allah gulirkan hatinya untuk menerima hidayah Islam melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Salah satu di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Beliau menyampaikan qal haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan kalimat haddatsana. Kalau dalam hadis kalimat haddatsana ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Mas'ud menerima langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini menjadi sunnahnya para ahli hadis. Ketika menyampaikan hadis menggunakan lafaz haddatsana,
Ini seperti ada guru menyampaikan kepada muridnya. Kalau misalkan muridnya membacakan di hadapan gurunya, maka kalimatnya adalah qara'na. Tapi yang disampaikan adalah hadatsana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami, wa huwa as-sadiqul masduq. Ya, Nabi itu, Rasul itu adalah as-sadiqul masduq. As-sadiq, beliau adalah jujur, masduq terpercaya. Udah jujur terpercaya. Nah, ini jarang-jarang seorang sahabat menyampaikan hadis tapi didahulukan ke as-sadiqul masduq. Biasanya Bapak, kalau seorang sahabat itu menyampaikan hadis langsung, qala Rasulullah SAW, langsung disampaikan hadisnya. Tetapi berbeda dengan hadis ini, ya. Abdullah bin Mas'ud sebelum menyampaikan hadis yang disampaikan oleh Rasul, beliau menyampaikan dulu bahwa as-sadiqul masduq. Beliau, Nabi itu, Rasul itu adalah jujur terpercaya. Maka kenapa Abdullah bin Mas'ud sebelum menyampaikan hadisnya, beliau lebih dulu menyampaikan kalimat as-sadiqul masduq. Nabi itu shadiq al-masduq, jujur terpercaya. Kenapa? Karena apa yang akan disampaikan, hadis yang akan disampaikan Nabi ini berhubungan dengan keimanan. Begitu. Makanya disampaikan, ya Bapak, ini hadis disampaikan oleh seorang nabi, di mana nabi itu adalah nggak pernah berbohong, nggak pernah berdusta, dan terpercaya. Al-masduq, yang dikatakan jujur bukan hanya dari kalangan seorang sahabatnya, di kalangan kaum muslimin, bahkan di kalangan non muslim sekalipun Nabi dikenal orang yang jujur, as-sadiq, sudah jujur, al-masduq, terpercaya. Maka karena ini hadis yang akan disampaikan berhubungan dengan keimanan, sesuatu yang seakan di zaman itu nalar tidak akan bisa menangkapnya di zaman itu. Ya, di zaman itu ideal, ya, logika belum bisa menalarnya, belum bisa menangkapnya. Maka beliau menggunakan lafaz wa huwa as-sadiqul masduq. Nabi itu jujur terpercaya. Udah, maksudnya percaya aja apa yang disampaikan Nabi. Kenapa? Karena Nabi menyampaikan begini, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Sesungguhnya setiap kita, Pak, setiap manusia itu yujma'u, kalimat yujma'u terkumpul, dikumpulkan. Ini maksudnya adalah bertemunya, mohon maaf, antara air mani dengan sel telur. Yujma', terkumpul, khalquhu, penciptaannya, fi batni ummihi, dalam rahim, dalam perut ibunya, arba'ina yauman, selama 40 hari, nutfatan, dalam bentuk, mohon maaf, air mani, setetes air mani. Setelah terkumpul, bertemunya antara sel sperma dengan sel telur, ya, maka kemudian Allah takdirkan bisa bertemu dan berkumpul selama 40 hari dalam bentuk nutfah, setetes air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik. Setelah terkumpul selama 40 hari, kalau ini sudah Allah takdirkan akan menjadi seorang manusia, maka berikutnya selama 40 hari kemudian Allah akan jadikan 'alaqah. Apa itu 'alaqah? Segumpal daging. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian kalau Allah takdirkan ia akan berubah menjadi manusia, akan Allah kumpulkan lagi selama 40 hari yang ketiga. Mudghatan, segumpal daging. Ya. Tsumma yursalu ilaihil malak. Setelah 40 hari yang ketiga, berarti kalau 40 yang pertama nutfah, 40 hari yang kedua alaqah, 40 hari yang ketiga mudghah. 40 yang ketiga berarti berapa hari, Pak? 120 hari. Selama 120 hari atau kurang lebih berapa bulan? 4 bulan. 120. Ya, 30 kali
120. Di usia 4 bulan Allah mengutus al-malak, kalimatnya redaksinya al-malak. Malak berarti satu malaikat. Ya, kalau 2 malaikat malakan. Kalau banyak lebih dari 2, 3 dan banyak seterusnya malaikat. Cuman di dalam Indonesia mau 1, mau 2, mau banyak kalimatnya sama malaikat. Tapi dalam bahasa Arab kalau 1 malaikat namanya malakun. Sama dengan malakul maut, malaikat maut. Nah, malak Allah tugaskan, Allah utus malaikat ke dalam perut ibu, seorang ibu di usia 4 bulan. Apa yang ditugaskan? Fayanfukhu fihi ruh, meniupkan ruh. Allah tiupkan ruh di dalamnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan Allah perintahkan untuk menulis 4 ketetapan. Bikat bi rizkihi, Allah tetapkan di hari ke-40 itu 120 hari, di hari yang ke-4 bulan Allah tetapkan pertama rizkinya. Wa ajalihi, Allah tetapkan ajalnya berapa, rizkinya habis berapa, 4 miliarkah, 5 miliarkah, 1 TK dalam kehidupannya selama berpuluh-puluh tahun, atau Allah tetapkan berapa ajalnya. Ya, wa amalihi, Allah tetapkan juga amalnya. Wa syakiyun au sa'idun, yang keempat Allah terapkan dia termasuk orang yang syaki, orang yang celaka, au sa'id, atau orang yang bahagia, orang yang gembira, orang yang bahagia. Nah, setelah Allah Nabi sampaikan 4 hal ini, ya, di usia 4 bulan, Nabi kemudian menyampaikan, fa wallahi, demi Allah, beliau menyampaikan qasam, sumpahnya, alladzi la ilaha ghairuh, yang tiada Rabb, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, selain Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah, sesungguhnya ada orang, ada orang yang berbuat dengan perbuatan amalan penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai antara dia dengan surga itu sebatas 1 dhira', 1 hasta. 1 hasta itu jarak antara ujung jari sampai ini apa namanya, Pak? Siku. Ya, ini 1 hasta. Tinggal 1 hasta lagi, fayasbiqu alaihil kitab, tetapi kemudian didahului ketetapan. Faya'malu bi'amali ahli nar, di ujung akhir hidupnya dia ternyata tergiur melakukan perbuatan penduduk surga. Fayadkhuluha, kemudian ia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', juga ada kalimatnya. Ya, ada orang yang beramal dengan amalan penduduk neraka, pokoknya perbuatan yang jahat, jelek, hina, nista. Ya, kemudian jarak antara neraka dengan dirinya tinggal 1 hasta. Apa yang terjadi? Fayasbiqu alaihil kitab, didahului ternyata ketetapan. Fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha, tetapi kemudian di akhir hayatnya ia Allah berikan hidayah beramal penduduk surga dan masuk ke dalamnya. Nah, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh muttafaq alaih Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik, ada 3 tahap pembahasan dalam memahami hadis yang barusan yang kita bacakan. Yang pertama, tema pembahasan adalah proses penciptaan manusia. Yang kedua, pembahasan tentang ketetapan takdir bagi manusia. Yang ketiga, amalan itu ditentukan di akhirnya. Nah, yang pertama, proses penciptaan manusia banyak Allah terangkan dalam Al-Quran. Ya. Di antaranya surat Al-Hajj ayat 5, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan detail
proses penciptaan manusia dari belum jadi apa-apa menjadi apa-apa. Ya, juga Allah terangkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12. Nah, ini Al-Hajj ayat 5. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, menerangkan kepada kita di mana ketika itu belum ada ilmu kedokteran, ilmu sains yang belum berkembang. Allah sudah sampaikan 14 abad yang lalu. A'udzu minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibim minal ba's. Kalau kamu ragu adanya kebangkitan, kan ada nih orang nih, emang nanti kalau orang sudah meninggal, sudah hancur lebur, yang katanya sudah ada yang dimakan binatang, sudah terkoyak-koyak, bahkan sudah ada yang terbakar dengan habis, tinggal tulang belulang. Sampai kemarin hari Ahad yang lalu, 2 Ahad yang lalu ketika ada kajian di Serpong, ada jamaah yang nanya, emang bisa kalau sudah hancur lebur itu tercipta kembali utuh? Ada orang yang akan bertanya, meragukan penciptaan kebangkitan manusia setelah ditiadakan, setelah dihancurkan. Apa kata Allah? Fa inna khalaqnakum min turab. Sesungguhnya kamilah yang menciptakan kalian dari turab, dari tanah. Allah mampu menciptakan kita yang tadinya tidak ada. Kita kan tadinya nggak ada, ya. Kita tadi tidak ada. Kemudian Allah adakan dan Allah tiadakan. Maka Allah akan lebih mampu mengadakan sesuatu yang sudah ada. Yang tidak ada aja Allah mampu. Kita kan tadi nggak ada sama sekali, nggak berupa apa. Di tahun 50 kita ini belum ada namanya. Ya. Di tahun 40-30 kita belum ada daftarnya, belum kelihatan. Orang tua kita pun masih remaja. Kita belum terlihat sama sekali. Belum ada, Allah adakan. Apalagi yang sudah ada tadinya Allah kembalikan ada, maka lebih mulia lagi, lebih mudah lagi. Summa min nutfatin, Allah jadikan dari tanah, kemudian dari setetes air mani. Summa min alaqatin, kemudian Allah jadikan yang tadi setetes air mani, min alaqah, dari segumpal darah. Summa min mudghah, Allah kemudian jadikan segumpal daging. Mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin. Nanti ketika Allah jadikan mudghah itu, ada yang Allah jadikan lanjut menjadi manusia, ada yang keguguran. Wa ghairu mukhallaqah, enggak diciptakan lagi. Cuman sampai mudghah, segumpal daging, kemudian dia keguguran. Atau bisa jadi aborsi, ya. Nah, linubayyina lakum, agar Allah menciptakan, agar Allah menjelaskan kepada kalian kekuasaan Allah. Allah itu mampu begitu. Wa nuqirru fil arham, kemudian Allah tetapkan di rahim itu ketika usia 120 hari 4 bulan, Allah tetapkan manasya, sesuatu yang Allah kehendaki. Dari yang tadi di hadis ditetapkan, dari rizkinya, ajalnya, amalnya, kemudian keadaannya, celaka atau bahagia. Ila ajali musamma, sampai batas waktu yang telah ditentukan. Tsumma nukhrijukum tifla, kemudian dia terlahir dalam kondisi anak-anak. Tsumma litablughu asyuddakum, sampailah ia masuk usia dewasa seperti kita hingga saat ini, Pak. Ya. Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umur. Ada yang Allah wafatkan belum nyampe dewasa, belum nyampe usia jelita, jelang 50 tahun, 40 ada yang sudah wafat. Ada yang kemudian Allah wafatkan sampai usia sudah sangat tua renta. Ya, likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Ya, agar kami menjelaskan kepada kalian tentang ilmu, ya, tentang ilmu, ya, setelah Allah terangkan sesuatu yang tidak ketahui lagi. Jadi dia sudah masuk usia tua, bahkan dia nggak ngerti lagi apa yang diketahuinya, apa yang sudah menjadi pengetahuan sebelumnya, ya, sehingga dia lupa lagi, sudah jadi pikun, ya, nggak lagi ngerti lagi, ya. Maka ini Allah ciptakan demikian untuk agar kita lebih memahami bahwa Allah lah yang menciptakan manusia. Nah, kaitan dengan poin pertama ini, ada kalanya ketika manusia tadi disampaikan
ya, ada yang mukhallaqa wa ghairu mukhallaqa, ada yang tercipta, ada yang keguguran. Maka ketika janin itu gugur, nah ini perlu diketahui, ada hukum kaitan dengan keguguran. Yang pertama, jika janinnya belum masuk usia 4 bulan, masih 2 bulan, 3 bulan, sebulan ya, maka ketika dia keluar dari rahim ibunya di usia 3 bulan atau 2 bulan atau sebulan, belum nyampe 4 bulan, ketika keluar maka dia nggak perlu dimandikan, nggak perlu dikafankan, nggak perlu disolatkan, cukup dikubur yang di tempat yang layak aja, ya, karena dia seperti seonggok daging, ya, jadi nggak perlu disolatin, nggak perlu dikafan, dimandiin, tapi cukup dikuburkan saja di tempat yang aman, ya, tidak mengganggu. Tapi kalau sudah usia 120 hari atau sudah ditiupkan ruh, sudah masuk 4 bulan lewat, maka dihukumi layaknya seperti manusia pada umumnya. Dia kudu dimandiin, kudu dikafanin, kudu disolatin, dan dimakamkan di tempat pemakaman muslim. Kalau perlu diberi nama Pak dan diakekahin. Ya, nih kalau mungkin nanti Bapak punya anak yang kemudian anaknya punya anak lagi. Nah, kalau qadarullah wa masyafa'al sudah 4 bulan, sudah 5 bulan, keluar kasih nama. Kalau perlu akekahin. Kenapa? Nanti anak itu yang nanti akan Allah berikan kesempatan untuk bisa memberikan syafaat bila sudah diakikahi. Nah, ini yang kaitan dengan keguguran. Adapun aborsi, ya, aborsi yang kita bahas ini aborsi bila dalam pandangan medis, ya. Misalkan gini, ya, oh ini anaknya Pak akan bermasalah kalau lahir, jadi harus digugurkan. Jadi kita dalam sudut pandang aborsi dalam pandang medis, bukan aborsi yang hubungannya nggak pakai lampu, ya Pak. Apa hubungan nggak pakai lampu? Hubungan gelap, ya. Nah itu beda. Ini itu bahas sesuatu yang maksiat, ya, dosa. Ini aborsi dalam pandangan medis. Bila setelah ditiupkan ruh 120 hari 4 bulan, ya, maka sepakat ulama bilang aborsi hukumnya haram. Ya. Kalau kurang dari 120 hari dirinci. Yang pertama, jika masih tahapan yang pertama 40 hari pertama, ya, maka boleh. Ya, bisa kan, oh masih usianya dites nih, mohon maaf istrinya, ya ayah, saya cek pakai alat tes pen apa? Itu ya, tes kehamilan, ya kayaknya telat ini. Tapi dilihat ini abangnya, kakaknya masih usia 3 bulan, entah kerepotan, khawatir kerepotan, atau khawatir nggak bisa menafkahi dengan baik, ya, maka di usia ini maka hukumnya masih diperbolehkan, masih kecil, ya, masih kecil, masih 40 hari pertama. Ini ulama mengatakan diperbolehkan. Tapi kalau sudah 40 hari yang berikutnya sudah berbentuk segumpal darah nih, ya, atau segumpal daging, maka ini lebih berat hukumannya, ya. Harus dilihat, wah ini sudah 3 bulan, sudah lewat 40 hari, udah 3 bulan ini, ya. Wah udah kelihatan dagingnya, sudah di USG. Nah ini nggak boleh sembarangan menggugurkan Pak, kecuali benar-benar khawatir bahaya. Kalau ini dilanjutkan membahayakan ibunya, dan itu atas keputusan dokter, ya, dokter kandungan. Nah kemudian yang ketiga, adapun kalau sudah lewat 4 bulan, maka wajib bersabar sampai bayinya lahir Pak. Kalau toh memang ternyata harus digugurkan karena memang kondisi ibunya yang kalau memang ini dilanjutkan maka akan membahayakan nyawa ibunya, ya. Dan ini atas penilaian bukan hanya satu dokter kandungan, harus lebih dari satu dokter kandungan, 2 atau 3 konsul. Dok, ini gimana kandungan istri saya? Ini istri saya mengalami mungkin penyakit, kalau biasanya apa ya? Kista ya. Nah,
Ini penyakitnya ada kistanya. Ini kira-kira bahaya nggak dok? Ini sudah 4 bulan. Nah, kalau ternyata menurut dokter kandungan, oh iya. Kalau dilihat, setelah dicek, setelah diperiksa, oh bahaya. Oke, jangan langsung terima. Tanya lagi, konsul lagi dengan dokter kandungan berikutnya. Kalau ternyata dari beberapa dokter kandungan mengatakan, oh ini harus digugurkan, maka hukumnya ketika itu diperbolehkan karena masuk dalam kondisi darurat. Nah, bagaimana status ibunya? Status ibunya kondisi seperti itu, ya. Apakah ibunya ini masuk istihadah atau masuk nifas, ya. Kita lihat dulu. Kalau misalkan kegugurannya di fase pertama masih usia 40 hari yang pertama dan 40 hari kedua keguguran, masih 2 bulan keguguran, maka ibu itu masuk dalam kategori istihadah. Dia tetap wajib sholat, wajib puasa. Keguguran, ya. Atau mungkin yang tadi diaborsi pada fase pertama dan kedua. Kalau misalkan fase ketiga nih sudah masuk mudghah berbentuk daging, dilihat dulu Pak. Kalau bentuk dagingnya sudah bentuk kelihatan, kan sudah bisa kelihatan di USG Pak. Sudah bentuk kepalanya, tangannya, kakinya. Kalau keguguran dan sudah bentuk kepala, tangan, kakinya, tapi belum masuk 4 bulan, ya kan? Masih kurang 4 bulan kurang, masih 3 bulan lebih berapa hari begitu. Maka sudah kelihatan wajahnya, maksudnya bentuk, ada wajah, ada kepalanya, ada tangan. Maka ketika ini, ya, kalau misalkan belum kebentuk, belum kelihatan masih bentuk daging utuh, ya, di USG atau keluarnya itu masih bentuk daging utuh, maka ini masih dikatakan istihadah. Dia tetap wajib sholat, itu istri. Tapi kalau dalam kondisi sudah kelihatan wajahnya walaupun belum sudah kelihatan kepalanya, tangan, kakinya walaupun belum masuk 4 bulan, maka dia dihukumi nifas. Apalagi sudah lewat 4 bulan, maka dia dihukumi nifas dan dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, dan harus dikodok puasanya, ya, sampai selesai nifasnya. Baik, kita masuk tema yang kedua tentang penetapan takdir. Perlu diketahui Bapak ya yang dirahmati Allah, bahwa penetapan takdir manusia itu ketika Allah tetapkan, ini perlu kita pahami ada beberapa tahapan. Yang pertama, ulama mengatakan ini hadis takdirnya ini bersifat umum. Takdirnya bersifat azali. Kapan itu? Yaitu ketika Allah takdirkan seluruh makhluknya Pak, tanpa terkecuali, dari zaman Nabi Adam, Adam Malik hingga Adam Jordan. Semuanya Allah tetapkan hingga hari kiamat, global, umum, ya, baik manusia, malaikat, jin, hewan, tumbuhan, bahkan kuman-kuman, semuanya itu Allah tetapkan secara global. Ya, kapan itu? Ketika sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dalilnya surat Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Ya, dan musibah yang menimpa kalian baik di bumi maupun dalam diri kalian, ya, itu Allah ciptakan min qabli an nabra'aha. Allah sudah tetapkan, ya, tetapkan fi kitabin min qabli an nabra'aha. Sudah Allah tetapkan di fi kitab, di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz adalah kitab Allah, ya, yang berada di atas sana, yang Allah sudah tetapkan seluruhnya sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Min qabli an nabra'aha. Sebelum Allah ciptakan seluruhnya. Belum Allah ciptakan namanya malaikat, belum Allah ciptakan langit, bumi, belum Allah ciptakan manusia, jin, hewan. Allah sudah tetapkan secara global seluruhnya Pak. Ya, itu ketika zaman azali. Azali itu zaman awal-awal sebelum ada apa-apa, itu namanya zaman azali. Berdasarkan hadis Muslim juga, kataballahu maqadir khalaiqi.
Ya, Allah ciptakan, Allah menulis makhluk, Allah qadar Allah maqadir, takdir semua makhluk, ya, bi khamsina alfa sanah, sejak 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Coba Pak, 50.000 tahun Pak, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, belum ada apa-apa, dan bahkan belum ada kata-kata ada. Sebelum ada kata-kata ada, Allah sudah adakan. Nah ini, ya, itu ketika zaman azali. Yang kedua, ada takdir yang bersifat khusus. Khusus ini meliputi 3 tahapan. Pertama umri, kedua sanawi, yang ketiga yaumi. Ya, umri yaitu hadis yang tadi kita bahas Pak. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Ini dikenal dengan hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya, ketika ditiupkan ruh di usia 120 hari. Umri. Kemudian ada sanawi. Sanawi itu tahunan Pak. Setiap tahun Allah tuliskan, Allah gariskan, perinci. Jadi gini Pak, secara global di zaman azali, secara perincinya umri, sanawi, yaumi. Sanawi setiap tahun, ntar dalam setahun terjadi kejadian apa pada Pak Adi, pada Pak Arifin, pada Pak Amin, pada setahun itu terjadi apa aja. Itu sanawi. Kapan? Yaitu ketika malam Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar. Ya, inna anzalnahu ya fi lailatin mubarakatin. Ya. Inna Allah sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam penuh keberkahan. Ya. Ya, Ad-Dukhan ayat 4 Allah sampaikan, ya. Allah terangkan di Ad-Dukhan ayat 4 itu, Allah terangkan setiap setahun sekali Allah tuliskan ketetapan manusia. Ya, mulai dari perincian tadi azali, Allah katakan fi kulli amrin hakim, ya. Allah terangkan setiap masalah-masalah yang penuh hikmah. Ya. Nah, kemudian ada yaumi. Yaumi surah Ar-Rahman ayat 29. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Ya. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Allah menerima, Allah menetapkan, Allah kemudian mengabulkan, Allah menghapus, ya. Ini terjadi yaumi setiap hari. Jadi takdir Allah itu terus berjalan, ya. Ketetapan Allah terus berjalan. Nah, untuk ketetapan seorang manusia pada umri, ya, pada ketetapan ketika berada dalam rahim seorang ibu 120 hari itu, Allah tetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia atau sengsara di usia 120 hari atau 4 bulan, ya. Nah, ini ketetapan takdir manusia. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan. Rizki, ajal, amal, bahagia atau sengsara yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam rahim seorang ibu di usia 4 bulan, apakah bisa berubah? Kan gitu Pak, gitu ya. Nah, rizkinya orang ini kira-kira bisa nggak nih bertambah atau bahkan berkurang? Ya, ajalnya orang bisa nggak nih ajalnya umurnya nambah? Amalnya bisa nggak nih berubah? Ya, nah ini ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, di mana hadis ini dinilai hasan oleh para ulama. Rasulullah SAW menyampaikan, ya, innar rajula la yahramu rizqa bi dzambi yusibuhu. Sungguhnya orang itu terhalang rizkinya dengan dosa yang ia lakukan. Kemudian lebih melanjutkan, wala yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang dapat mencegah takdir kecuali dengan doa. Wala yazidu fil umri illal birr. Dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali amal kebaikan. Nah, di antara dua ini kita akan seakan-akan bingung. Takdir itu sudah Allah tetapkan, baku. Tapi ternyata Nabi menyampaikan bahwa takdir, ketetapan Allah itu bisa berubah dengan doa.
umur kita bisa bertambah dengan kebaikan. Nah, bagaimana memahami hal ini? Maka kemudian Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, dia seorang mufti Arab Saudi, beliau menyampaikan kaitan dengan hadis itu, ad-du'a min asbabi raddil qadril mu'allaq. Doa itu menjadi sebab merubahnya takdir yang mu'allaq, tergantung. Gini Pak, takdir yang ada takdir yang sudah baku dan ada yang takdir yang digantungkan, mu'allaq. Wal qadaru yakunu mu'allaqan. Ya, takdir itu ada yang mu'allaq wa yakunu mabtutan. Ada yang sudah baku, nggak bakal bisa berubah, nggak bakal bisa digoyang, Pak. Sebagian ulama mengatakan ini takdir mubrom, begitu, mubrom. Fa idza kana qadar mu'allaqan, ya tetap tidak berubah. Nah, kemudian para ulama mengatakan, menjelaskan kaitan dengan hadis tadi. Yang dimaksud doa bisa menolak takdir terdapat dua makna. Kalau seorang nggak berdoa, dia malas doa, yaudahlah saya mah begini aja. Ya udah, maka takdirnya seperti itu, begitu. Yang nggak berubah seperti yang Allah sudah tetapkan. Tetapi kalau dia rajin doa, ya Allah panjangkan rezeki saya, lipat gandakan rezeki saya, mudahkan rezeki saya, bukakan dari segala pintu, seluruh pintu penjuru arah mana saja. Ya Allah mudahkan, lipat gandakan. Dengan dia berdoa, ya Allah selamatkan diri saya, ya Allah saya mau kerja, selamatkan saya ketika saya kerja sampai saya kembali ke rumah tangga saya, ke rumah saya. Dia berdoa minta diselamatkan, Allahumma dafa'annal bala wal waba, ya Allah tolaklah bala yang akan menimpa saya, musibah yang akan menimpa saya, tolaklah ya Allah. Dia rajin doa, padahal ketetapan Allah tanggal sekian, jam sekian dia mengalami musibah. Tapi karena dia rajin doa, maka Allah tolak sebab doa itu. Begitu. Karena dia rajin doa, tadinya rezekinya cuma 5M. Tapi karena dia rajin doa, maka bertambah menjadi 10M. Tuh, Masya Allah. Tadinya dia mah pelit, begitu dia rajin sedekah, menjadi bertambah. Ya. Dan itu pun dia berdoa sudah menjadi ketetapan Allah. Dia berdoa, itu bagian daripada takdir Allah. Begitu Pak. Yang dimaksud umur tidaklah bertambah melainkan dengan kebaikan, terdapat dua makna. Yang pertama, kalau seorang tidak melakukan kebaikan, ya udah begitu aja umurnya. Tapi kalau dia rajin berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya, sering nolong orang, sering memberikan kebaikan kepada sesamanya, taat kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya, kebaikan dia lakukan, maka ini bisa bermakna dua. Bisa jadi bermakna hakiki, emang umurnya nambah. Dia rajin silaturahim yang menambah umur, Allah tambahkan umurnya. Bisa jadi bermakna hakiki, tapi bisa jadi bermakna majazi. Dia sudah Allah tetapkan umurnya cuma 60, 70, tapi karena kebaikannya seakan dia hadir di tengah-tengah kita, begitu. Emang sudah wafat Pak puluhan tahun, tapi kebaikannya, jasanya masih tetap kita rasakan hingga saat ini. Gitu loh. Itu menandakan kebaikan panjang umurnya. Memang Raden Ajeng Kartini sudah wafat, tapi karena kebaikannya seakan-akan masih berada di tengah-tengah, sehingga banyak wanita yang terbantukan seperti itu. Memang Bung Karno sudah wafat, tapi kebaikannya bisa kita rasakan, kemerdekaan Republik Indonesia, begitu. Jadi bermakna majazi. Dan dia berbuat baik, itu pun semua masih dalam kategori takdirnya Allah, begitu ya. Ada qada, ada takdir. Kalau qada ketetapan yang belum terjadi, kalau takdir yang sudah terjadi. Dan manusia tidak ada yang tahu takdirnya seperti apa, ya, tidak ada yang tahu. Taunya apa? Taunya setelah terjadi. Baik, lanjut yang ketiga. Ini materinya panjang, ya, kita berjalan dengan waktu. Yang ketiga, amalan itu ditentukan akhirnya, ya. Nah,
Tadi kan kita bingung Pak, ada orang beramal dengan amalan penduduk surga, tiba-tiba takdirnya berkata lain, sehingga di akhir hayatnya dia melakukan amalan penduduk neraka dan mati dalam kondisi amalan penduduk neraka, suul khotimah, nauzubillah. Tapi ada orang yang amalannya penduduk neraka, sepanjang hidupnya dia melakukan penduduk neraka, tapi di ketetapan menentukan lain, di akhir hayatnya dia Allah berikan hidayah melakukan amalan penduduk surga dan mati dalam kondisi husnul khotimah. Nah, jangan ada anggapan, kalau gitu kita percuma beribadah kalau ternyata takdirnya nanti akan masuk neraka. Kan begitu Pak. Hati-hati Pak memahami hadis ini. Kenapa? Karena kita tidak ada yang tahu takdir kita seperti apa. Kita hanya berupaya, diperintahkan berikhtiar ibadah. Karena dalam riwayat lain, riwayat Al-Bukhari, hadisnya sahih, Nabi menerangkan, innal abda la ya'malu bima yarnas amal ahli jannah. Ada orang yang beribadah yang tampak dalam pandangan manusia kelihatan Pak, mohon maaf, bajunya luar biasa, tampak kesolihannya, dari penampilan tampak kesolihannya, dia harus menunjukkan dia seorang muslim yang taat, tampak pandangan manusia, tapi berbeda hatinya Pak. Hatinya tidak berkata demikian. Innahu lamin ahlin nar. Sesungguhnya dia itu adalah penduduk neraka. Kenapa? Kelihatan beribadah, tapi hatinya berbeda. Ada tendensi dunia, tidak ikhlas, ada kepentingan dunia. Dia ibadah, dia datang ke masjid, dia rajin ke masjid karena emang lagi pemilihan caleg, pemilihan calon RW, ngambil hati warga. Ya, ada tendensi begitu. Nah, maka wa ya'malu fi ma yarnas amal ahlin nar wa huwa min ahlil jannah. Ada orang yang kelihatannya gembel, kelihatannya orangnya biasa, kelihatan juga seakan-akan melakukan amalan penduduk neraka, tetapi sejatinya dia adalah penduduk surga. Nah, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Dalam riwayat lain, dalam hadis Al-Bukhari juga beliau menyampaikan, wa innamal a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan bagaimana penghujungnya. Begitu. Nah, kaitan dengan ini Imam Ibnu Rajab menjelaskan, ia beramal kelihatan orang tapi hatinya nggak ikhlas Pak. Ada riya, begitu Pak. Ya, hatinya ada riya, dia pengen mohon maaf, naudzubillah min dzalik. Ya, beribadah agar mohon maaf agar dinilai orang aja. Tapi kalau nggak ada orang dia malas ibadah. Kalau lagi maghrib banyak orang itu, masya Allah. Tapi ketika sholat isya subuh, masya Allah, ya males gitu kan. Na'udzubillah. Nah ini amalannya, niat hatinya berbeda dengan zahirnya. Seakan-akan jadi Pak, karena nggak ikhlasnya itu, karena sering riyaknya, sering merendahkan orang, emang ibadah tapi suka merendahkan orang. Saya yang paling soleh, dia mah apa bisa apa? Emang kelihatan mata dia mengrajin ibadah, tapi hatinya mohon maaf, naudzubillah. Ya, amalan-amalannya naudzubillah. Sehingga dia Allah ketika menjelang akhir hayatnya dia beramal amalan penduduk neraka dan mati dalam kondisi suul khotimah, naudzubillah. Tapi ada orang yang ketika seorang beramal dengan amalan penduduk neraka, tapi ada dalam batinnya kebaikan Pak. Dia pernah melakukan sebuah kebaikan dan kebaikan itu diterima oleh Allah. Dan itulah yang menyebabkan dia mendapatkan hidayah di akhir hidupnya dan masuk dalam kebaikan dan wafat dalam kondisi kebaikan di akhir hayatnya, husnul khotimah. Jadi kita intinya tidak boleh menjustis orang, gampang-gampang menjustis orang. Nabi menyampaikan pesannya, la alaikum alla tu'jabu bi ahadin. Jangan kamu gampang menilai, bermudah-mudah kagum terhadap seseorang. Ya, hatta tanzuru bima yukhtamu lahu. Sampai kamu bisa melihat bagaimana akhir hidupnya. Itu orang soleh banget. Jangan dulu Pak, mohon maaf. Nabi memerintahkan jangan gampang-gampang kagum dengan ibadah orang. Lihat bagaimana dia mengakhirkan hidupnya. Begitu, ya. Kan belum tentu dia wafat dalam kondisi kesolehannya, dan harapan kita demikian.
dia wafat dalam kondisi soleh. Tapi kan kita nggak tahu takdir seseorang. Ya, kita hanya bisa begini Pak. Ya Masya Allah, dia soleh banget. Semoga Allah istiqomahkan. Doakan semoga istiqomah, gitu aja Pak. Ya, tapi jangan gampang-gampang kita kagum. Ya, fa innal amala ya'malu zamanan min umrihi wa burhanatan min dahrihi bi amalin salih law mata alaihi dakhala jannah. Tsumma yatahawalu fa ya'malu amalan sayyi'an. Ada aja bisa jadi satu waktu dia beramal kebaikan seakan-akan dia tuh ahli surga, tiba-tiba hatinya berubah Pak. Kayak gini, kayaknya lagi scroll pengajian, ya kajian-kajian yang ditampilkan oleh media SIS, ya Sabta Indragraha, ya. Pas di scroll ada iklan lewat Pak, bener nggak Pak? Iklannya ini Masya Allah, ya buka-buka aurat, penasaran. Kiri kanan anak gak ada, istri lagi belanja, mbak ada di pojokan, ngeklik tuh, nauzubillah Pak. Dikhawatirkan kita mati dalam kondisi demikian. Nah, ya kita harus menjaga ketaatan kita, rasa khawatir kita, rasa takut kita kepada Allah. Fa innal 'abda la ya'malu burhanan min dahri bi 'amali sayyi'in law mata 'alaihi dakhala an-nar, summa yatahawwalu fa ya'malu 'amalan shalih. Maka ada aja orang yang sukanya berbuat jahat, tapi ternyata dia hatinya Allah ganti, Allah rubah untuk terbesit melakukan kebaikan dan mati dalam kondisi kebaikan. Maka wa idza aradallahu bi'abdi khairan ista'malahu qabla al-maut. Kalau Allah berkehendak baik, maka Allah akan ista'malhu qabla al-maut, memberikan suatu amalan sebelum mautnya. Ada sahabat yang bertanya, maksudnya apa? Yastakmil, itu kalimat yastakmil. Maksudnya yuwaffiquhu li'amali shalih tsumma yaqbiduhu alaih. Allah berikan hidayah, taufik untuk beramal kebaikan di akhir hidupnya dan wafat dalam kondisi demikian. Maka simpulannya, untuk meraih husnul khotimah, ya kebaikan di akhir hidup kita, kita dituntut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, kita dituntut untuk memberikan suatu ketaatan yang terbaik hingga akhir hayat kita, konsisten, istiqamah, mendawamkan kebaikan kita hingga akhir hayat kita. Ya, dituntut menjaga konsistensi amal soleh hingga akhir hayat. Yang kedua, banyak berdoa agar Allah memudahkan kita menjalani kebaikan itu. Salah satunya Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami, karena banyak orang yang di awal hidupnya solih, tapi karena kejadian keluarga yang menimpanya, disapa dengan berbagai macam musibah dan bencana, hatinya mulai goyah. Sampai ada orang yang datang ke rumah saya, dia rajin tahajud, gak pernah telat satu hari pun. Bangun jam 2 malam tahajud sampai subuh, berzikir, baca Quran setiap hari, udah hampir berpuluh-puluh tahun. Di akhir di usianya udah 60 lebih, kalau nggak salah 62, 63. Kok saya nggak kaya-kaya? Seakan hatinya gusar. Allah nggak nilai ibadah saya apa? Allah nggak melihat usaha saya sampai mau bangun malam. Kan orang nggak bisa, nggak mudah menjaga konsistensi amal, mampu menjaga berpuluh-puluh tahun bisa beramal. Allah nggak nilai, nggak menghargai ibadah saya. Ada kalimat itu Pak. Allah, jangan-jangan Allah nggak menghargai ibadah saya nih, tahajud saya, sampai kok saya nggak kaya-kaya. Datang ke rumah saya belum lama 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Iya. Ya, bisa jadi Allah diusarkan. Kalau gitu percuma saya tahajud. Begitu Pak. Hati-hati Pak. Ya, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, setelah kau berikan hidayah, jangan kau palingkan hati ini ya Allah. Ya, minta Allah agar kita tunduk patuh hingga akhir hayat kita. Dan banyak minta dalam kondisi wafat husnul khatimah. Wafatkan dalam kondisi husnul khatimah.
Yang ketiga, rajin menghadiri majelis ilmu seperti ini, Pak. Karena ini adalah sarana untuk kita kembali bisa mengetes, mengoptimalkan kembali, membangun kembali iman kita. Ya, iman kita yang tadinya mungkin ngedrop. Karena bisa jadi orang ya belum baru 1 pekan udah lupa. Ada yang baru 3 hari udah lupa tadi kajiannya apa ya. Kadang-kadang baru keluar pintu udah lupa. Kadang baru begini udah tadi ustadznya apa ngomong barusan dia lupa itu. Ya. Ya. Jadi harus kita rajin lagi hadir. Oh, berarti tentang bagaimana pentingnya menjaga iman, bagaimana iqab, bahwa Allah itu siksaannya sangat pedih, bahwa Allah memberikan banyak kemudahan bagi orang yang mau taat kepadanya. Ya, ini menjaga bagaimana meraih husnul khatimah. Jazakallah khair. Inilah yang dapat Al-Faqih sampaikan terkait dengan hadis nomor 4 dalam kitab Arba'in Nawawi. Semoga hadis ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah lah yang menciptakan alam ini, yang menciptakan manusia. Bahkan ketika ilmu pengetahuan belum ada, Allah terangkan detail tahap demi tahap proses penciptaan manusia, menunjukkan bahwa Allah adalah Rabb yang benar-benar yang berhak kita sembah. Karena Rabb pencipta seluruh manusia, karena yang mencipta berhak kita untuk sembah dibanding yang lain, keyakinan-keyakinan yang lain. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada kita agar kita lebih yakin terhadap takdir kita. Kita nggak tahu takdir kita apa, kita hanya diperintahkan untuk berupaya, berusaha. Kita berusaha untuk meraih takdir yang baik. Begitu. Dan yang terakhir, menjaga konsistensi amal kita agar kita ini Allah takdirkan mendapatkan kematian husnul khotimah. Kita nggak tahu nasib kita seperti apa. Kita hanya diperintah untuk beribadah, menjaga konsistensinya hingga akhir hayat. Semoga yang hadir ini Allah mudahkan. Allah mudahkan mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Wassalamualaikum. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Cukup ya? Ya, jadi kita tidak boleh berasal dengan takdir. Oh, saya sudah begini mah sudah takdir, tidak boleh. Ya, saya mencuri sudah takdir. Saya miskin sudah takdir, sehingga tidak mau berupaya. Sama. Ya, kalau kita haus, jangan sampai berkata, "Oh, sudah takdir saya haus." Tanpa ada upaya minum. Sudah takdir saya lapar, tanpa ada upaya makan. Sudah takdir saya miskin, tanpa ada upaya bekerja. Tetap kita hanya diperintah untuk bekerja dan berupaya. Kita tidak boleh beralasan dengan takdir. Yang hanya boleh beralasan dengan takdir hanya musibah. Oh, sudah takdir Allah. Sakit, sudah takdir Allah. Sudah begini, sudah takdir Allah. Hanya kaitan dengan musibah. Adapun yang lain kita tidak boleh beralasan dengan takdir. Kita hanya berupaya sebaik-baiknya. Semoga Allah memudahkan kita, memberikan terbaik dalam kehidupan kita, memberikan terbaik untuk kehidupan kita di kehidupan akhir dunia kita dan kehidupan akhir kita. Wassalamualaikum. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.